Selamat pagi. Saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Kemarin sore saya berencana untuk pergi ke pasar karena bahan makanan di dalam kulkas sudah tinggal sedikit lagi. Biasanya kalau saya keluar hendak menggunakan mobil, maka terlebih dahulu akan saya panaskan mesinnya. Jika sudah panas di dalam ketika saya sudah masuk, saya akan melirik ke kanan dan ke kiri untuk melihat adakah kendaraan lain yang sementara datang ke arah saya mungkin bisa menghalangi saya untuk mengeluarkan mobil dari garasi. Posisinya adalah saya harus mundur, jadi ngatrek ya. Saya harus mundur, jadi ekornya dulu bagian belakang, baru nanti saya akan patah kanan, jadi setirnya akan saya arahkan. Jadi dia begini langsung mundur, langsung sejajar dengan jalan di komplek. Saya sudah lihat saat itu kiri dan kanan, oh aman, kosong. Nah, karena sudah terbiasa mengeluarkan mobil dari garasi, badan saya sudah mengetahui jarak yang tepat untuk mundur dan juga patah kanan setirnya. Nah, karena saya pikir, udah hal biasa kok, bahkan tutup mata saja mungkin saya bisa mengeluarkan mobil dari garasi. Jadi saat itu sama seperti hari-hari sebelumnya, saya pun mulai memundurkan mobil lalu patah kanan. Saya sambil mengarahkan kepala ke belakang untuk melihat adakah yang menghalangi jalur saya di belakang. Tapi karena saya mundur juga cukup cepat, sambil saya mundur saya mengarahkan ke belakang, pas sekali waktu badan saya sudah berhenti karena sudah terbiasa dengan jarak yang biasa saya buat. Saya berhenti, kaki saya sudah ngerem, kepala saya baru tiba di belakang. Ternyata pas banget waktu saya mundurkan mobil, itu di belakang saya ada mobil yang baru saja datang ternyata tanpa saya sadari dan parkir tepat di arah hampir bertemu dengan bagian belakang mobil kami. Jadi saya mundur, ternyata ada mobil di sini. Nah, waktu saya ngerem, itu posisinya tipis sekali jarak antara mobil kami dan mobil yang baru parkir itu. Langsung saya agak berhenti sekian berapa detik, tidak ada kendaraan yang lewat. Di situ saya dengan cepat bersyukur kepada Tuhan. Ini kalau bukan pertolongan Tuhan, pasti saya sudah menyenggol mobil yang baru parkir mendadak itu. Tapi Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan begitu baik. Tuhan arahkan supaya kaki saya ngerem di saat yang tepat. Saya pun segera kembali ke jalur untuk terus melanjutkan perjalanan ke pasar. Tapi sepanjang perjalanan, jantung saya masih berdebar begitu kencang seakan-akan habis dikagetkan oleh seseorang. Saya terus bersyukur, berterima kasih, betul-betul itu di luar jangkauan saya dan di luar kemampuan saya. Ternyata tidak selamanya hal yang menurut saya sudah mahir melakukannya karena terbiasa melakukan hal yang sama berkali-kali. Selalu saja ada celah di mana saya teledor, tapi Tuhan masih menyayangi saya. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 21 Agustus dengan judul Salib dan Hukum. Ayat intinya tertulis di dalam Hosea 14 ayatnya yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Penjelasannya, salib berbicara kepada penghuni surga, kepada dunia-dunia yang tidak jatuh, dan kepada dunia yang jatuh. Nilai yang telah Allah berikan kepada manusia, dan tentang kasih-Nya yang besar, yang dengannya Dia telah mengasihi kita. Itu bersaksi kepada dunia, kepada para malaikat, dan kepada manusia, kekekalan hukum ilahi. Kematian Kristus menjadi argumen yang meyakinkan dan kekal bahwa hukum Allah tidak berubah sama seperti tahtanya. Fakta bahwa anaknya sendiri, jaminan bagi manusia tidak ditahankan adalah argumen yang akan ada sampai zaman kekekalan di hadapan orang suci dan orang berdosa.
di hadapan alam semesta Allah untuk bersaksi bahwa Dia tidak akan memaafkan pelanggar hukumnya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, betapapun kecilnya, dicatat dalam perhitungan. Dan ketika pedang keadilan diambil, itu akan melakukan pekerjaan bagi pelanggar yang tidak bertobat, sama seperti yang telah dilakukan terhadap penderita ilahi. Melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan, orang berdosa dapat merasa bahwa ia diampuni dan boleh mengetahui bahwa hukum tidak lagi menghukumnya karena ia selaras dengan semua ajarannya. Adalah hak istimewanya untuk menganggap dirinya tidak bersalah ketika ia membaca dan berpikir tentang pembalasan yang akan menimpa orang yang tidak percaya dan berdosa. Dengan iman, ia memegang kebenaran Kristus. Mengetahui dirinya sebagai orang berdosa, pelanggar hukum kudus Allah, ia memandang kepada penurutan Kristus yang sempurna, kepada kematiannya di Golgota untuk dosa-dosa isi dunia. Dan dia pun beroleh kepastian bahwa dia dibenarkan oleh iman dalam jasa dan pengorbanan Kristus. Ia menyadari bahwa hukum dipatuhi demi namanya oleh anak Allah dan bahwa hukuman pelanggaran tidak dapat jatuh pada orang berdosa yang beriman. Penurutan yang aktif dari Kristus membungkus orang berdosa yang beriman dengan kebenaran yang memenuhi tuntutan hukum itu. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menuruti hukum Allah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tuhan telah berkorban bagi kita orang berdosa di kayu salib. Dengan adanya salib, kita harus lebih mengasihi Tuhan dengan menuruti hukum. Dan Tuhan akan berkenan memaafkan kita orang berdosa sebagai pelanggar hukum ketika kita mau memilih untuk bertobat. Mari kita bertobat hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan ini, mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak. Kami semakin mengerti bahwa Tuhan terus menyatakan kasih bagi kami dan terus memberikan kepada kami arahan bahwa kami harus memenuhi tuntutan hukum yang telah Tuhan berikan. Dan kami tahu ada konsekuensi yang harus kami jalani ketika kami melanggarnya. Terima kasih Tuhan bersedia membukakan maaf kepada kami berulang kali. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan dari kami yang sepenuhnya. Bantulah kami Bapa untuk boleh berkomitmen untuk hal itu. Kami memohonkan berkat atas hari Sabat yang kudus hari ini yang telah Tuhan khususkan bagi kami. Biarlah sepanjang hari Sabat ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Jika ada di antara Anda yang ingin menyampaikan usulan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan mari kita terus bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.